Dalam hiruk-pikuk sejarah, tersembunyi kisah-kisah yang jarang terungkap tentang jejak Islam di Tiongkok. Mari kita bersama-sama menjelajahi waktu ke belakang, ke masa ketika leluhur orang Tionghoa memeluk Islam dengan penuh kebanggaan dan keberanian. Namun sebelum itu, mari kita memahami lebih dalam tentang pengertian dan signifikansi dari fenomena yang membingungkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seislam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, sejarah leluhur orang Tionghoa yang memeluk Islam sebelum era komunis di Cina adalah cermin dari kekayaan keberagaman budaya dan agama yang terkadang terlupakan dalam narasi sejarah. Fenomena ini bukan hanya sekadar catatan peristiwa masa lalu, tetapi juga sebuah jendela yang membuka pandangan kita terhadap kompleksitas lapisan sejarah dan identitas masyarakat Tiongkok. Sebelum ideologi komunis mengambil alih dominasi politik di Tiongkok, agama Islam telah mendarah daging menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Tionghoa. Jejak Islam ini tak hanya tercermin dalam praktik keagamaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari seni, budaya, perdagangan, hingga struktur sosial. Melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya, Islam tersebar di Tiongkok dan disambut oleh sebagian masyarakat Tionghoa pada masa itu. Leluhur kita yang memeluk Islam mempraktikkan ajaran agama dengan penuh keyakinan sambil tetap mempertahankan warisan budaya Tionghoa mereka. Mereka menciptakan sebuah perpaduan unik antara nilai-nilai Islam dan budaya Tiongkok, menunjukkan bahwa harmoni antara agama dan budaya adalah mungkin dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, sejarah leluhur orang Tionghoa yang memeluk Islam bukan hanya menjadi cerita tentang keberagaman agama, tetapi juga tentang daya tahan dan adaptasi budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Fenomena ini mengajarkan kita pentingnya menghargai pluralitas kepercayaan dan tradisi, serta memahami bahwa identitas kultural tidaklah statis, melainkan terus berkembang dan berubah seiring waktu. Sebagai penutup, kisah-kisah ini memanggil kita untuk merenungkan nilai-nilai toleransi, saling penghargaan, dan persatuan dalam menjaga harmoni dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Mereka mengingatkan kita bahwa hanya melalui penghormatan terhadap perbedaan dan pembelajaran dari sejarah, kita dapat membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pada periode awal, penyebaran Islam di Tiongkok melibatkan berbagai jalur. Di antaranya adalah melalui kegiatan perdagangan dan hubungan pernikahan antara pedagang Arab yang datang dengan penduduk lokal. Melalui jalur perdagangan yang ramai, pedagang Arab membawa bersama mereka bukan hanya barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai agama Islam. Hubungan pernikahan antara pedagang Arab dan penduduk lokal juga menjadi salah satu jalur penyebaran Islam yang signifikan, di mana penduduk Tionghoa yang menikahi pedagang Arab memeluk agama Islam sebagai bagian dari integrasi keluarga mereka. Orang Tionghoa yang memeluk Islam pada masa itu tidak hanya sekadar mengikuti ajaran agama dengan penuh pengabdian, tetapi juga tetap mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka sendiri. Mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan ajaran Islam, tetapi juga menciptakan sebuah sintesis unik antara nilai-nilai Islam dan budaya Tionghoa. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari seni, arsitektur, kuliner, hingga tradisi perayaan. Sintesis unik antara Islam dan budaya Tionghoa ini menunjukkan bahwa harmoni antara agama dan budaya adalah mungkin dan memungkinkan. Mereka tidak melihat Islam sebagai sesuatu yang bertentangan dengan budaya Tionghoa, melainkan sebagai bagian yang melengkapi dan memperkaya identitas mereka. Inilah yang membuat Islam di Tiongkok memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dari praktik Islam di negara-negara lain. Dengan menciptakan harmoni antara agama dan budaya, leluhur orang Tionghoa yang memeluk Islam pada masa itu memberikan contoh yang kuat tentang pentingnya menghormati dan merangkul keberagaman. Mereka menunjukkan bahwa ketika individu atau komunitas mampu menyatukan nilai-nilai agama dengan warisan budaya mereka, hal itu bukan hanya menciptakan keharmonisan internal, tetapi juga memperkaya dan memperluas wawasan keagamaan dan budaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Penganiayaan umat Islam oleh Partai Komunis Cina adalah sebuah tragedi yang terukir dalam sejarah modern Tiongkok dengan kesan yang mendalam. Bertindak sebagai bagian dari upaya untuk mengonsolidasikan dan memperkuat kekuasaannya,
Pemerintah Komunis Cina melancarkan serangkaian tindakan represif terhadap komunitas Muslim di berbagai wilayah, terutama di Xinjiang, serta daerah-daerah lain di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Penganiayaan tersebut menyertakan berbagai bentuk penindasan, termasuk pembatasan.